Di sejumlah daerah menggelar aksi demonstrasi dan tuntutan utama soal kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy juga menyatakan efisiensi tidak akan berpengaruh terhadap uang kuliah tunggal mahasiswa. Mahasiswa gabungan dari sejumlah universitas di Semarang menggelar demonstrasi di depan gedung Provinsi Jawa Tengah Senin siang. Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah protes terkait kebijakan Prabowo Gibran. Tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa lebih fokus pada kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Unjuk rasa memprotes kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga digelar mahasiswa di Bangka Belitung. Mahasiswa se-Bangka Belitung menggeruduk kantor DPRD Kepulauan Bangka Belitung. Para mahasiswa khawatir efisiensi akan memangkas anggaran pendidikan sehingga berpotensi menghambat dunia pendidikan di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, mahasiswa juga menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi diawali dengan berjalan kaki dari Stadion Gajayana. Dalam aksinya, massa menyoroti instruksi Presiden soal pemangkasan anggaran dan program makan bergizi gratis. Massa meminta agar anggaran pendidikan tidak dipotong. Takutnya kalau seandainya pemotongan anggaran ini digunakan untuk semisal program makan siang gratis ya, itu takutnya ya seluruh universitas kemungkinan juga akan menaikkan UKT kita, karena pada akhirnya kita juga mereka juga nggak ada dana juga. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Malam bilang yang terimbas efisiensi anggaran hanya pos-pos seperti alat tulis kantor, seminar, hingga perjalanan dinas, bukan anggaran pendidikan sehingga tidak akan berpengaruh terhadap uang kuliah tunggal. Jadi sehingga yang kita lakukan memang adalah efisiensi. Jadi bukan pemotongan atau bukan untuk meningkatkan UKT yang akan berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Dan juga mungkin yang perlu diketahui, Mas Radi, bahwa tidak semudah itu di perguruan tinggi negeri itu bisa mengubah UKT, bukan keputusan dari masing-masing universitas. Ada peraturan Menteri Permen 2 tahun 2024 yang mengatur langit-langit UKT sehingga itu tidak bisa diubah langsung saja diubah seperti itu. Intinya barriernya itu ada di Permen itu ya. Betul. Ada di situ sehingga perguruan tinggi juga tidak bisa seenaknya untuk menaikkan. Tidak bisa langsung, harus ada berdiskusi dengan kami dan juga ada langit-langitnya dan ini dihitung dari biaya kuliah tunggal. Sementara, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut banyak pihak kaget dengan kebijakan-kebijakan baru pemerintah Prabowo Gibran seperti efisiensi anggaran. Sejumlah reaksi kaget itulah yang memicu unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap. Ia menilai reaksi ini karena salah memahami maksud kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lauli menilai gelombang demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap merupakan dinamika politik biasa. Menurutnya, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan tuntutannya. Ya itu menyampaikan hak mereka biasalah mahasiswa kan. Itu dinamika politik aja ya. Sebelumnya, tajuk Indonesia Gelap menggema di media sosial. Koalisi Masyarakat Sipil bersama Aliansi BEM seluruh Indonesia menggelar demonstrasi sebagai bentuk penolakan sejumlah kebijakan pemerintah dan revisi sejumlah aturan undang-undang dan menuntut terciptanya pendidikan gratis. Tim Liputan, Kompas TV.